Jadi semua, kembali lagi di channel I Love Math. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas nih tentang satu topik, yaitu pengukuran sudut. Nah, adik-adik udah pada tahu nggak nih apa itu sudut? Apa itu pengukuran sudut? Atau udah pernah dengar nggak sih kata-kata sudut itu dalam kehidupan sehari-hari? Kayak misalnya sudut rumah atau sudut meja, atau mungkin kalian pernah mendengar kata sudut kotak. Nah, sebenarnya di dalam matematika itu sudut itu apa sih gitu kan? Nah, hari ini kita akan bahas. Nah, ternyata di matematika itu pengertian sudut itu adalah pertemuan dua garis yang tepat pada satu titik. Berarti ada dua garis dan ketemu pada satu titik. Nah, di kelas 3 nih kamu udah belajar apa itu garis, apa itu titik. Oke. Pertemuan dua garis pada satu titik. Nah, kita buat dulu titiknya. Kemudian ada dua garis yang ketemu di satu titik ini gitu. Ini garis pertama, ini yang garis kedua. Lalu sekarang sudut itu yang mana gitu kan? Nah, sudut itu adalah ini. Inilah yang disebut dengan sudut. Kayak misalnya yang saya bilang tadi, sudut rumah, berarti di sudut-sudut pertemuan antara dinding yang satu dengan dinding yang lain, kemudian itulah sudutnya gitu. Oke, sekarang kita bahas bagian-bagian sudut. Sebenarnya bagian sudut itu apa aja sih gitu kan? Nah, yang pertama ada nih yang namanya kaki sudut. Tapi sebelumnya kita namai dulu ini. Ini kita boleh buat A, B, C, terserah kita ya. Yang penting dia huruf, nggak boleh angka gitu. Jadi itulah titik-titik sudutnya nanti. Nah, yang jadi kaki sudut di sini adalah yang pertama kita bahas dulu nih, kaki sudut itu apa? Berarti kaki. Kalau manusia punya kaki, berarti ada dua kaki manusia. Nah, sudut juga ada dua kakinya. Yang pertama adalah ini. Kaki yang pertama ini dari B ke A. Jadi ada dua kakinya tadi kan. Yang pertama BA atau AB, sama aja itu ya. AB dengan satu lagi BC atau CB, sama aja, mau dibalik juga sama, BC. Lalu kemudian bagian yang selanjutnya adalah ada namanya titik sudut. Nah, titik sudut itu adalah yang ketemunya itu tadi, berarti ini sudut itu tadi kan pertemuan antara dua garis dalam satu titik, berarti ini. Berarti titik sudut itu adalah di B di sini. Kemudian yang ketiga ada namanya daerah sudut. Berarti daerah sudut yang sudutnya tadi ya, ini yang diarsir. Nah, gimana cara membuat daerah sudut? Daerah sudut berarti daerahnya kan dari A, B, C, atau bisa juga C, B, A, yang penting daerah ini gitu. Kita bisa buat A, B, C, atau C, B, A, yang penting di tengah-tengahnya B, C, B, A gitu. Lalu kemudian itulah mengenai bagian-bagian sudut. Nah, jenis-jenis sudut juga ada beberapa jenis, ada 4 nih. Yang pertama ada namanya sudut tumpul, ada namanya sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut berpelurus. Nah, sudut tumpul itu apa sih? Berarti sesuatu yang tumpul. Kira-kira kamu bisa bayangkan benda tumpul itu seperti apa gitu kan? Berarti kita bahas yang pertama, sudut tumpul. Berarti sesuatu yang tumpul. Nah, kemudian kedua adalah sudut lancip. Berarti kamu bisa bayangkan sesuatu yang lancip itu kayak misalnya berarti lancip itu runcing atau tajam. Pensil yang sudah diraut tajam, atau misalnya tombak yang tajam gitu. Kemudian ada sudut siku-siku. Berarti yang siku-siku yang berpenyiku, yang ada siku-sikunya. Kemudian sudut berpelurus, berarti yang lurus gitu. Oke. Kembali kita membahas tentang besar sudut. Nah, besar sudut itu gimana sih mengukur seberapa besar sudutnya?
Nah, ternyata kita bisa menggunakan yang namanya busur derajat. Jadi kan satuan sudut itu derajat gitu ya. Kita bisa menggunakan busur derajat. Misalnya sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Jadi dari mana taunya? Dengan cara mengukur menggunakan busur derajat. Oke. Yang pertama kita gambar dulu kayak mana sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku berarti sesuatu yang berbentuk siku-siku, berbentuk L. Nah, kira-kira seperti ini. Pokoknya dia siku-siku, garis yang satu dengan garis yang lain tidak lurus. Atau misalnya gambar yang lain juga bisa seperti ini. Yang penting dia siku-siku lah. Atau dia miring seperti ini, tapi dia ada siku-sikunya. Nah, itu sudut siku-siku. Kemudian sudut tumpul. Berarti sesuatu yang tumpul. Berarti pertemuan antara garis yang satu dan garis yang lainnya membentuk satu sudut yang agak lebar gitu. Jadi kita bisa gambar seperti ini. Nah, gitu. Jadi sudutnya ini. Nah, kenapa dibilang sudut tumpul? Karena ininya tumpul kan, tajam gitu. Atau misalnya bisa juga bentuknya seperti ini. Oke, itulah sudut tumpul. Kemudian yang ketiga ada namanya sudut lancip. Berarti lancip sesuatu yang runcing gitu. Jadi misalnya bentuknya seperti ini. Nah, kenapa dia disebut sudut lancip? Karena memang bentuk sudutnya itu lancip nih, nah tajam dia. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Seperti ini sudutnya. Kemudian yang satunya lagi adalah sudut berpelurus. Ya, berarti sesuatu yang lurus. Nih. Kan dia pertemuan antara dua garis dalam satu titik. Berarti sebenarnya ini ada dua garis. Nggak cuma satu garis. Titiknya ada di tengah. Jadi sudutnya mana? Sudutnya ada di sini. Nah, inilah sudutnya. Sudut berpelurus. Atau mungkin bisa juga bentuknya lain. Seperti ini misalnya. Jadi bisa di sini atau mungkin sebaliknya bisa juga. Baik, tadi kita sudah membahas tentang materinya. Sekarang kita akan membahas beberapa soal. Nah, ini ada soal, sebutkan bagian-bagian sudut berikut. Nah, perhatikan yang pertama, yang bagian A. Ada sudut A, B, C. Nah, bagian-bagian sudut tadi ada 3 ya kan? Yaitu ada kaki sudut, ada titik sudut, sama daerah sudut. Oke, berarti dari sudut ini, sudut A, B, C, kita bisa tahu titik sudutnya. Yaitu di titik pertengahannya, di tengah-tengahnya, yaitu B. Sudut B. Kemudian kaki sudutnya yang mana? Kaki sudutnya berarti kakinya yang ini, garisnya AB atau BA, BA dan BC, ya. Kemudian daerah sudutnya yang ini, daerah sudutnya ABC, berarti ABC yang ini. Atau misalnya bisa juga CBA, ABC. Nah, cara yang sama juga berlaku untuk soal nomor 2. Berarti titik sudutnya adalah yang di tengah-tengah. Ini titik sudutnya, berarti L. Kemudian kaki sudutnya berarti yang garis yang ketemu di satu titik tadi, berarti KL dengan LM. KL dengan LM itu kaki sudut. Kemudian daerah sudutnya adalah KLM yang ini, atau bisa juga MLK. Jadi daerah sudutnya adalah KLM. Oke, sekarang kita bahas contoh yang kedua mengenai jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut tadi ada 4 ya. Kita pelajari, ada yang namanya sudut siku-siku, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut berpelurus. Nah, di antara keempat ini kita akan menyebutkan jenis-jenis sudutnya.
Yang pertama, yang bagian A, ada nih sudut PQR. Sudut PQR, dibaca sudut PQR ya. Nah, ini sudut apa? Apakah ini sudut siku-siku? Apakah ini sudut tumpul? Atau sudut lancip? Atau sudut berpelurus? Oke, yang pertama, kita tahu dulu sudut lancip itu apa tadi, sudut tumpul apa, dan lain sebagainya. Dan yang harus kita ketahui, karena dia nggak lurus, dia berarti bukan garis berpelurus. Kemudian dia juga bukan garis atau sudut siku-siku, karena dia tidak ada siku-sikunya di sini. Kemudian dia juga bukan merupakan sudut lancip, karena bagian sudutnya tidak runcing. Berarti kalau bukan sudut berpelurus, bukan sudut siku-siku, atau bukan sudut lancip, dia adalah sudut tumpul. Jadi yang A adalah sudut tumpul. Itu ya. Kemudian yang bagian B, dari gambarnya saja kita sudah tahu, oh ini runcing nih, runcing seperti satu pensil yang sudah diraut, ya kan? Berarti ini adalah sudut lancip, ya benar, sudut lancip. Kemudian yang bagian ketiga, ada nih siku-sikunya, ada siku-sikunya. Ini kita misalkan sudut MO. Karena ada siku-sikunya, ada tandanya di sini, atau misalnya mungkin bisa juga seperti ini ya, tandanya. Berarti ini adalah sudut siku-siku. Ya. Yang D jangan ditanya lagi ya, karena dia sudah lurus, berarti ini adalah sudut berlurus. Oke, kira-kira gitulah pembahasan tentang jenis-jenis sudut pada soal berikut ini. Oke, untuk adik-adik semua, jika ada yang mau ditanya di video kali ini, boleh di-share di kolom komentar apa yang mau ditanyakan tentang pengukuran sudut. Ada tadi 2 topik yang kita bahas ya, tentang bagian-bagian sudut dan jenis-jenis sudut. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Terima kasih, bye-bye.